Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya akan bahas soal-soal asesmen 1 materi laju reaksi, tapi yang soal-soal pilihan bergandanya ya. Soal esainya ada di video selanjutnya. Oke, ada 10 soal yang mau saya bahas. Yuk, langsung aja saya mulai dari soal nomor satunya. Asesmen 1 ya. Oke, nomor 1, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 9 gram C6H12O6 glukosa ya ke dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Nah, molaritas larutan tersebut berapa? Itu. Nah, molaritas ini adalah massa zat terlarut dibagi mR-nya dikali 1000 dibagi volume larutan dalam mililiter. Nah, massa zat terlarutnya siapa? Ya, massa si C6H12O6 ini. Jadi 6 gram. Nah, mR-nya itu 180 ya. C6H12O6. Ini 6 kali 12, 72. 12 kali 1, 12. 6 berarti kali 16 ya, 96. Oke, ini totalnya 180. Kali 1000 dibagi dengan volume totalnya 500 ml. Ini kan bisa jadi 2 ya. 2 kali 19 itu kan 18. 18 bagi 180. 0,1 atau 0,10 molar. Oke, kalau untuk molaritas kan udah disinggung juga di kelas 10 sebenarnya. Lanjut nomor 2, sebanyak 1 mol gas N2O4 dipanaskan dalam ruangan 10 liter, terurailah menjadi gas NO2. Lalu setelah 12 second 12 detik, dalam ruangan tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2. Nah, laju reaksi rata-rata pembentukan gas NO2 tersebut berapa molar per second? Oke, yang pertama pasti reaksinya dulu kita buat. N2O4 gas dipanaskan kan tadi menjadi NO2. Dan ini jelas belum setara. Kita tinggal kali 2 di sini langsung setara ya. Jadi setaranya penting. Kita buat keadaan mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, dan yang sisanya berapa. Di awal kan katanya N2O4 tuh ada 1 mol. Namanya mula-mula kan berarti belum ada hasilnya. Bereaksi dulu dia. Nah, pas bereaksi terbentuk NO2 sebanyak 0,6 mol. Ini. Turunkan aja di bagian kanan tuh bisa diturunkan. Nah, di bagian R inilah permainan koefisien itu kepakai lah gitu ya. Jadi ini kan 1 koefisiennya, ini 2. Jadi kalau 2 itu 0,6 mol, satunya pasti 0,3 mol kan. Itu aja simpelnya. Tinggal turunkan 1 kurang 0,3 jadi 0,7 mol. Inilah keadaannya tuh. Ya, setelah selama waktu 12 detik itu. Nah, lalu yang ditanyakan adalah pembentukan si NO2-nya. Ya, laju pembentukan si NO2-nya. Nah, V itu kan molaritas per second ya. Molaritas itu mol per volume. Nah, udah tinggal masukin. Molnya 0,6. Volumenya tadi ada di atas 10 liter. Nah, detiknya 12. Atau ini kan 0,06 ya, jadi mol per liter itu molaritas dibagi 12 second. Ya, dapatlah ini 0,005 m per s atau ms-1. Opsi yang tepat adalah yang E. Loh, yang tadi ini yang D ya. Oke. Beres nomor 2. Kita ke nomor 3. Perhatikan reaksi nitrogen monoksida dengan gas hidrogen berikut. Reaksinya belum setara ya. Jika laju reaksi hilangnya gas hidrogen sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 5 molaritas per second, laju reaksi pemakaian gas nitrogen monoksidanya adalah berapa? Di kuncinya sebenarnya soal ini penyetaraannya. NO tambah H2 menghasilkan H2O
tambah N2. Lihat aja yang langsung berubah, yang langsung berbeda itu kelihatan ya. N-nya kan di kanan 2, kiri 1. Kali 2. Lalu si O-nya jadi pas NO dikali 2, O-nya jadi 2. Sementara di kanan cuma 1. Kali 2 juga. Pas dikali 2, H2O-nya si H-nya jadi 4. Di kiri masih 2. Kali 2 juga. Beres. Oke. Nah, yang dikasih tahu adalah ini. Si H2-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 5 M S min 1. Kalau dikatakan hilangnya itu berkurang ya, bertanda negatif. Karena laju reaksi itu dasarnya adalah berkurangnya konsentrasi dari reaktan, bertambahnya konsentrasi dari produk. Yang kiri berkurang karena bertambah gitulah. Jadi kalau ketemu tanda negatif itu artinya dia berkurang. Nah, yang ditanya nitrogen monoksida ini berapa? Ya sama. Kenapa sama? Koefisiennya sama. Jadi laju itu sebanding dengan koefisiennya. Jadi NO adalah 2/2 dikali 1,25 kali 10 pangkat minus 5 MS min 1. Habis kan 1/1. Ini 2/2 1. Jadi 1,2 kali 10 pangkat minus 5 molar per second juga. Ya, opsinya yang B. Jadi itu pentingnya koefisien ya. Karena laju reaksi itu sesuai dengan koefisiennya, perbandingan koefisiennya. Lanjut soal nomor 4, diketahui data percobaan reaksi. Ada 3 konsentrasi yang ini uji ya, molaritasnya berbeda, dan ada data waktunya dalam second, detik. Berdasarkan data tersebut, laju reaksi rata-rata pembentukan CH3CHO adalah, jadi laju pembentukannya itu positif ya, positif karena dia yang di kanan kan plus, yang di kiri minus ya. Oke, saya nggak buat di sini plus minusnya. Jadi pada dasarnya adalah delta dari CH3CHO-nya, konsentrasi CH3CHO dibagi waktu. Nah, saya misalnya di sini saya pakai data 3 dan 2 deh. Jadi konsentrasi yang pada data 3 kurang konsentrasi pada data 2 dibagi T di 3 kurang T di 2. Tinggal masukin angka-angkanya. Di 3 kan 0,3, 0,30. Di 2 0,15. Yang di bawahnya itu TT-nya itu berarti 40 kurang 20. 0,15 ini M ya, konsentrasi dalam molaritas. Ini 20 second. Makanya ini dapat, jadi 15/20 itu 3/4 ya, 0,75 berarti yang E. 7,5 kali 10 pangkat minus 3 MS min 1. Oke, boleh dicoba nanti ya perhitungannya ya. Mudah-mudahan nggak salah. Oke, nomor 5 diketahui reaksi, ada reaksi 2N2O5 menghasilkan 4NO2 tambah O2. Jika laju reaksi penguraian N2O5 adalah R mol liter min 1 S min 1, pernyataan yang benar adalah, oke saya tulis ulang dulu reaksinya. N2O5 kalau udah dikasih tahu koefisien tuh berarti dia udah disetarain ya. Nah, lalu inilah yang nilainya katanya R. Oke, mol liter min 1 S min 1. Lalu yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Oke, kita harus bongkar satu-satu nih berarti. Yang A, reaksi tingkat 2 terhadap N2O5. Kita nggak bisa ya, tingkat ini artinya orde. Orde itu didapat dari hasil percobaan dengan membandingkan data-data percobaan ya. Jadi nggak bisa lihat koefisien langsung itu ordenya, belum tentu. Oke, yang kedua, gas oksigen CO2 bertambah 2 R mol setiap detik. Oke, jadi kalau N2O5-nya koefisiennya kan 2, sementara si O2 itu koefisiennya 1. Kalau 2 itu adalah R, berarti ini adalah setengah R kan? Perbandingan koefisien. Berarti kalau kita ke sini kan 2/4 kali 2, berarti di sini 2R. Siapa tahu dibutuhkan nanti ya. Jadi jelas yang B salah, bukan 2R tapi setengah R. Pada detik pertama dihasilkan gas NO2 sebanyak 2R. Nah, ini benar kan, NO2-nya 2R.
perbandingan koefisien. Kalau yang D-nya, banyaknya gas NO2 yang terurai tiap detik adalah 4R, ya R kan, bukan 4R ya. Jumlah NO2, gas NO2 dan O2 terbentuk tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, dipengaruhi dong ya. Oke, jadi opsi yang tepat adalah yang C. Ingat ya, perbandingan koefisien, seperti soal nomor berapa tadi ada ya. Nomor 6, data eksperimen untuk reaksi. Ini ada reaksinya, ada 5 percobaan, konsentrasi A, B2, dan lajunya. Berdasarkan data tersebut, harga tetapan laju reaksinya, ini harga K-nya yang ditanya ya. Oke, jadi saya mau tentukan dulu orde untuk A, misalnya saya anggap X, orde untuk B2, saya anggap Y. Jadi untuk cari X, carilah konsentrasi B2 yang sama atau tetap. Misalnya B2 yang sama, misalnya ini, saya pakai ini, 1 dan 4. Data 1, data 4. Rumus lajunya kan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, kita nggak tahu ordenya, kali konsentrasi B2 pangkat Y. Ini kan awalnya ya. Ini polanya dulu. Berdasarkan reaksi. Ini. Oke. Nah, kita bandingkan berarti untuk data 1 dan data 4. Ya berarti ini semua nih kita bandingkan semuanya. Nah, data 1, data 4 kita bandingin semuanya. Nah, jadi V1 banding V4. Berarti 6 banding 24. K-nya kita bisa eliminate ya karena sama. Nah, konsentrasi A di 1 dan di 4 berarti 0,1 per 0,2 ya. Pangkat ordenya X. B2-nya 0,1 per 0,1 Y. Nah, kalau sama ini kita bisa coret. 6 per 24 itu kan seperempat. Ini kan 0,1 dengan 0,2 itu setengah. Pangkat X. Jelas kita dapat X sama dengan 2. Ya, supaya setengah kuadrat kan seperempat. Caranya sama, saya mau cari Y. Berarti harus cari konsentrasi A yang sama. Misalnya, langsung kelihatan 1 dan 2 deh. Ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita pakai semua datanya. Mulai dari V-nya. V-nya adalah 6 per 12 ya. Lalu untuk konsentrasi A-nya 0,1 per 0,1 pangkat X. Lalu B-nya 0,1 per 0,2 pangkat Y. Nah, ini coret aja ya. Oke, 6 per 12 kan setengah. 0,1 per 0,2 juga setengah pangkat Y. Ya, berarti Y-nya 1. Udah dapat nih kita ordenya masing-masing ya. X2, Y-nya 1. Jadi kita dapatkanlah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X atau 2, konsentrasi B pangkat Y atau 1. Itu polanya. Nah, dari situ kita diminta untuk menentukan harga K. Kan dari reaksi itu kita bisa dapat K sama dengan V per konsentrasi A kuadrat kali B kan. Bisa kan seperti ini. Nah, kita mau pakai mana? Nah, di antara 5 itu kita bebas pilih lah istilahnya. Saya pilih yang satu aja lah. Ya, angkanya lebih enak 0,1, 0,1. Bebas pilih ya. Karena pasti akan menghasilkan data yang sama. Jadi V di 1 adalah M 6ms-1. A-nya 0,1. Saya kasih konsentrasinya ya. Supaya nanti data K-nya pakai satuan. Jangan lupa kuadrat ya. Lalu yang B2-nya juga 0,1 M. Pangkatnya 1. Berarti ini sama dengan 6ms-1 dibagi. Yang bawah itu kan 0,01 ya. Kalau 0,1 kuadrat kali 0,1 berarti 10 pangkat minus 3 ya. Di sini kuadrat, sini 1 berarti M-nya jadi pangkat 3. Atau kalau naik ke atas 10 pangkat minus 3-nya jadi plus, jadi 6 kali 10 pangkat 3 itu 6000. M-nya yang sini 1, di sini sisa 2. Naik ke atas jadi minus ya. M min 2, S min 1. Beres, yang E.
Oke. Lanjut 7, ada percobaan. Ada 1, 2, 3 sama ya kayak tadi ya. Nah, tapi yang ditanya berapa laju reaksi saat CO-nya 0,3 M dan O2-nya 0,1 M. Jadi konsentrasi tertentu di luar data 1, 2, 3. Untungnya K-nya nggak diminta harganya, jadi kita nggak terlalu capek pastinya. Oke, misalnya saya anggap orde dari CO adalah P, orde dari O2 adalah Y. Saya nggak mau pakai X. Kok biasanya P temannya Q ya. Jangan X Y karena di V-nya sudah pakai X Y nih. Oke, jadi cari P, carilah konsentrasi O2 yang sama. Misalnya 1 dan 3. Ya, ini 1, 3 nih. Kan sama O2-nya ya. Oke, rumusnya kan kayak tadi. Jadi V sama dengan K kali konsentrasi CO. Kita nggak tahu pangkatnya. Kita anggap aja, udah kebiasaan X ya. Kita anggap aja P, pangkat P. O2 pangkat Q. Oke, bandingkan V1 dengan V3. Berarti X banding 4X. K-nya kita bisa eliminasi aja. CO-nya berarti 0,2 per 0,4. Pangkatnya tadi P ya. 0,1 per 0,1 pangkatnya Q. Nah, ini kita bisa coret. Ini kan X per 4X kan seperempat ya. 2 per 4 kan setengah. Pangkat P. Berarti P sama dengan 2. Dengan cara yang sama kita cari Q. Berarti carilah konsentrasi CO yang sama. Mau pakai data berapa nih? 1 dan 2. CO-nya sama itu. Ini. Kita mulai dari V-nya. V-nya berarti X per 3X ya. Sama dengan 0,2 per 0,2 pangkat P. 0,1 per 0,3 pangkat Y. Coret. Sepertiga sama dengan sepertiga pangkat Y. Y sama dengan 1. Oke, jadi kita udah dapat di sini. V sama dengan K kali konsentrasi CO pangkat 2 dan konsentrasi O2 pangkat 1. Tapi yang ditanya kalau CO-nya 0,3, O2-nya 0,2. Masukkan saja. V sama dengan K kali CO-nya dia bilang 0,3. Jangan lupa kuadrat. O2-nya dia bilang 0,2. Udah, tinggal cocokkan dengan opsi jawaban. Yang E kan. 0,3 kuadrat kali 0,2 pangkat 1. Lanjut nomor 8, diketahui reaksi ini, lalu persamaan laju reaksinya, dia udah dikasih tahu V-nya nih. Enak, ordenya juga udah ketahuan dan harga K-nya juga ada. Yang ditanya laju reaksi saat konsentrasinya tertentu. Ya udah, ini tinggal masuk rumus lah istilahnya ya. V sama dengan K kali H2O2 pangkat 2 udah dikasih tahu, I-nya pangkat 1. K-nya dikasih tahu 125, M-2S min 1. H2O2-nya juga dikasih tahu 2 kali 10 pangkat minus 3M. Jangan lupa kuadrat. I-nya 1 kali 10 pangkat minus 3M. Udah, kalau saya ini caranya 125 kali 2 kuadrat 4 ya. Berarti jadi 4 kali 10 pangkat minus 9. Totalin semua MM-nya jadi MS min 1 ya. Jadi berarti 500. Atau kalau mau pakai 5 kali 10 pangkat minus 7 ya. Ada? Oke, yang A. Sembilan, ada persamaan laju reaksi dan dikasih tahu juga ini ya. Rumus V-nya. Volume 1 liter aman kalau 1 liter. Oh, yang direaksikan 0,1 mol F2, 0,2 mol Cl2O. Laju reaksi saat si F2 yang bereaksi cuma 50%. Oke, ini menarik juga. F2 tambah 2 ClO2 menghasilkan 2 FClO2. Kita buat keadaannya dulu deh. Keadaan mula-mula, yang bereaksi dan sisa.
Nah, mula-mulanya katanya kan ada 0,1 dan 0,2. Berarti di sini 0,1 mol, 0,2 mol. Belum ada. Nah, katanya kan tadi itu laju reaksi saat F2 yang bereaksi 50%. Jadi F2 yang bereaksi adalah 50% dari awal. 50% dari 0,1 berapa? 0,05 kan? Nah, jadi di sini 0,05 mol. Kalau di sini 0,05 mol, pasti di sini 0,1 mol kan? Karena perbandingan koefnya 1:2. Ini juga 0,1 mol. Turunin 0,05 mol, 0,1 mol, 0,1 mol. Inilah keadaan akhirnya. Tinggal masuk rumus kan. V sama dengan K kali, udah dikasih tahu, F2. Semuanya orde 1 ya, ClO2. Tinggal masukkan juga harga K-nya tadi ada itu, tadi mana nih? Udah langsung 1,2 ya dikasih ya. Nah, F2-nya kita tinggal masukkan ini ya, nih. Ini dan ini. Jadi F2-nya adalah 0,05 mol, volumenya kan 1 liter, aman. Sama kan ClO2-nya juga 0,1 ya. Maksudnya sama-sama 1 liter. Udah, berarti ini 1,2 kali berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 ya. Atau jadi 6. Oke, saya dapat ini yang E. Last one. 10. Ozon bereaksi dengan nitrogen dioksida menghasilkan oksigen dan dinitrogen pentaoksida. Persamaan reaksinya seperti ini. Oke, tapi di sini dikasih tahu tahap-tahap reaksi elementernya ya. Jadi bertahap dia. Ada reaksi lambat dengan reaksi cepat. Nah, kalau dikasih tahu reaksi ada tahap-tahap seperti ini ya, ada lambat atau cepat, kita pakai yang lambat. Karena pengamatannya itu yang bisa dilakukan yang lambat kan. Jadi kan dari yang lambat itu kita bisa dapat V sama dengan K kali konsentrasinya per reaksi saja ya. O3 kali konsentrasi NO2. Opsi yang tepat adalah yang B. Ya, jadi enak kalau yang udah dikasih tahu ya, kita pakai yang lambat saja. Oke, demikian pembahasan saya tentang soal asesmen 1 laju reaksi yang semua soalnya adalah pilihan berganda. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa bermanfaat ya, berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Viben Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.